Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, supaya kita bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shelangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang Dao pun memberitahukan kepada seluruh pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo kalau mereka semua udah terkena wabah cacar, yang tentunya hal itu membuat moral pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo benar-benar terganggu. Dan itu membuat Zhang Tuo dia pun harus memberikan sebuah nasihat kepada pasukannya untuk tidak perlu khawatir. Mereka semua ini cuma kena campak, bukanlah cacar, tapi apa yang diucapkan oleh Zhang Tuo tidak mungkin mudah dapat diterima oleh pasukannya. Kan saat ini Shelang terus-terusan memberikan sebuah provokasi, memberitahukan kepada mereka kalau mereka semua sudah terkena cacar. Dan kenapa Zhang Tuo tidak terkena cacar? Karena dia sudah divaksin. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Shelang dan juga Dumi membuat moral pasukan dari Zhang Tuo jadi goyah ketika mereka terus mendengarkan provokasi yang diberikan oleh Shelang. Dan untuk Zhang Tuo tentunya dia pun kesal dengan ini semua, dan dia meminta kepada pasukannya untuk segera menangkap Shelang yang ada di ujung sana. Namun melihat bapaknya yang akan maju, membuat di sini putra dari Zhang Tuo dia pun meminta kepada bapaknya untuk tidak melakukannya, karena memulai sebuah perang di malam hari itu adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Dan hal itu pun memang disadari oleh orang tua ini. Hanya saja dia nggak punya pilihan lain kalau menunggu besok. Ia takut wabah cacar sudah semakin menyebar. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain menyerang Shelang malam ini juga. Sedangkan untuk Shelang, dia pun ngacir ketika dia diserang dikejar oleh Zhang Tuo. Shelang terus mengambil jarak dan terus memberikan sebuah provokasi yang tentunya membuat Zhang Tuo dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Shelang dan juga pasukannya. Bahkan saat ini pasukan yang dimiliki oleh Shelang, pasukan kerajaan Qian, mereka terus mengambil jarak dan terus memberikan sebuah provokasi yang membuat pasukan dari Zhang Tuo tentunya mereka sungguh sangat kesal. Ketika mereka mencoba datang, Shelang kabur, dan ketika mereka kembali Shelang datang, yang tentunya hal itu membuat mereka semua pun benar-benar kesal. Bahkan saat ini pengejaran yang dilakukan oleh Zhang Tuo dan juga pasukannya sudah sampai subuh. Bahkan ketika telah subuh membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar kesal ketika dia terus dipermainkan oleh Shelang. Dan dia juga tahu jika terus seperti ini tentunya itu akan sangat amat berbahaya, yang membuat Zhang Tuo dia pun memutuskan untuk putar balik karena dia takut saat ini wabah cacar kembali semakin merebak. Dan benar saja pada pagi harinya di sini para pasukan yang dibawa oleh Zhang Tuo mereka pun mulai menyadari ada yang janggal dengan tubuh mereka ketika mereka melihat ternyata saat ini di sekujur tubuh mereka mulai muncul bintik-bintik merah, yang tentunya membuat mereka semua jadi mulai panik. Tapi untuk Zhang Tuo dia meminta kepada pasukannya untuk tidak perlu khawatir dan kembalilah ke mansion, maka mereka akan mendapatkan sebuah perawatan. Tapi ketika pasukan Zhang Tuo tarik mundur, di sini Shelang dia pun maju mencoba untuk dapat kembali memberikan sebuah provokasi. Namun melihat Shelang yang kembali muncul tentunya membuat Zhang Tuo dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Shelang, karena ketika dikejar dia kabur, ketika kami tarik mundur dia datang, yang tentunya hal itu membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar murka dan dia kembali memutar arah dan dia mencoba untuk dapat mengejar Shelang. Tapi ketika dikejar lagi dan lagi, Shelang pun tarik mundur sembari terus melepaskan anak panah, yang tentunya itu adalah sesuatu yang sangat amat mengganggu bagi Zhang Tuo dan juga pasukannya. Bahkan Shelang dapat melakukannya terus-menerus hingga berkali-kali lipat, yang tentunya membuat Zhang Tuo emosinya udah sampai ubun-ubun ketika dia terus dipermainkan oleh Shelang. Dan untuk Shelang, dia pun tersenyum dengan permainan yang telah dia berikan untuk Zhang Tuo. Dan di sini dia juga tahu kalau saat ini moral pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo juga udah mulai goyah ketika mereka mulai menyadari kalau tubuh mereka muncul bintik-bintik merah, yang membuat Shelang kembali meminta kepada pasukannya untuk terus kembali mengejar dan terus memberikan lepaskan anak panahnya. Bahkan saat ini untuk Dumi dia pun juga langsung maju ke garis depan, dan dengan gerakan yang dimiliki oleh Dumi, pasukan Zhang Tuo benar-benar porak-poranda.
Dan di sini 4.000 pasukan yang dibawa oleh Zhang Tuo benar-benar porak-poranda dikejar, dihancurkan oleh 2.000 pasukan yang bersama dengan Xianlang, yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar kesal. Tapi di sini Zhang Tuo dia juga tahu kalau saat ini moral pasukannya sudah benar-benar kacau. Selain itu juga wabah cacar juga mulai merebak kembali. Bahkan saat ini mulai menunjukkan gejala-gejalanya kepada pasukannya yang membuat Zhang Tuo dia pun tahu jika ini terus berlanjut maka dia bisa kehilangan seluruh pasukannya. Dan itu membuat Zhang Tuo mau nggak mau dia harus tarik mundur. Dan dia juga tahu kalau dia sekali ini benar-benar merugi. Kehilangan 4.000 pasukannya ulah dari Xianlang. Tapi karena memang nggak punya pilihan lain, di sini Zhang Tuo dia pun kembali pulang. Dan tentunya hal itu membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar kesal dengan permainan yang terus diberikan oleh Xianlang. Dan dia hanya bisa mengutuk di dalam hati tentang apa yang telah dilakukan oleh Xianlang. Namun beberapa hari kemudian Xianlang tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali menyerang. Bahkan itu membuat Zhang Tuo dia pun semakin pusing karena memang Xianlang gak menyerang. Tapi saat ini wabah cacar semakin merebak. Dan itu tentunya membuat Zhang Tuo jadi tambah sakit kepala. Dia melihat kalau pasukannya mulai perlahan-lahan habis terkena wabah cacar. Bahkan saat ini dokter militer yang pertama kali menemukan cacar ada di pasukannya juga udah meninggoy terkena wabah cacar, yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dokter-dokternya aja udah pada tumbang dan saat ini mereka juga udah mulai kehabisan bahan-bahan herbal, obat-obatan untuk dapat membantu pasukannya. Karena saat ini hampir seluruh 90% pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo di tempat ini mereka semua sudah terkena wabah cacar, yang tentunya semua obat-obatan yang ada di tempat ini udah ludes, yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar sakit kepala. Namun di sini melihat kekacauan yang telah terjadi di mansion, hal itu pun dimanfaatkan oleh Xianlang dan juga Dumi untuk membuat sebuah kekacauan internal, di mana saat ini Xianlang dia juga mengumumkan dari luar tembok kota mengatakan kalau saat ini mereka memiliki sebuah penawarnya. Bahkan saat ini pasukan kerajaan Qian yang ada bersama dengan Xianlang mereka pun menyiapkan sesuatu yang dikatakan dapat membantu menyembuhkan penyakit cacar dari orang-orang itu. Dan jika siapapun ingin kembali sembuh maka mereka bisa datang dan mendapatkannya secara gratis selama mereka mau melepaskan senjata mereka. Dan itu dilakukan oleh pasukan kerajaan Qian bersama dengan Xianlang di depan gerbang mansion milik Sunan. Yang tentunya hal itu hanya bisa membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar kesal ketika dia dipermainkan oleh Xianlang. Dan melihat ini semua membuat Zhang Tuo dia pun meminta kepada pasukannya untuk menutup pintu gerbang dan tidak diizinkan siapapun keluar dan juga masuk. Namun perintah yang diberikan oleh Zhang Tuo memang mutlak, pintu gerbang gak boleh dibuka. Tapi ada beberapa pasukan yang mulai keluar secara diam-diam. Mereka menggunakan kain katrol dan juga tali untuk dapat turun dari mansion untuk mendapatkan perawatan yang dijanjikan oleh Xianlang. Dan itu tentunya membuat mereka semua pun memohon dan meminta penawar yang setelah ditawarkan oleh Xianlang. Dan mereka pun mendapatkan sesuai dengan janji dari Xianlang. Selama mereka tidak mau menyerang maka semua akan mendapatkannya. Dan itu membuat mereka menerima sup yang telah disiapkan oleh Xianlang. Dan ketika mereka mencicipinya mereka pun merasakan efek yang benar-benar luar biasa. Saat ini tubuh mereka tidak lagi gatal dan itu tentunya membuat mereka semua percaya dengan resep yang telah diberikan oleh Xianlang. Dan untuk Xianlang dia pun menikmati ini semua dan itu semua gak gatal karena dari sup tradisional yang telah disiapkan oleh Xianlang mengandung anti radang, antibius yang dapat membuat mereka kehilangan rasa gatalnya selama mereka mengkonsumsinya secara rutin. Namun tentunya apa yang dilakukan oleh Xianlang juga membuat sebuah kekacauan bagi pasukan dari Zhang Tuo ketika mereka melihat rekan-rekan mereka mendapatkan perawatan dari Xianlang, yang membuat kini para pasukan yang lainnya mereka pun bergegas ingin kembali turun pula, di mana mereka ingin mendapatkan penawar dari wabah cacar. Tapi ketika mereka ingin keluar, di sini para penjaga yang lainnya yang tidak terkena cacar mereka pun menghentikan para penjaga yang lainnya, menghentikan para pasukan reguler, yang membuat para pasukan reguler mereka pun kesal ketika mereka ingin keluar mereka dihalangi oleh rekan mereka. Bahkan saat ini mereka menuduh kalau para penjaga yang lainnya ini yang tidak terkena cacar
tercacar, mereka semua pasti sudah divaksin diam-diam. Sedangkan mereka, para pasukan reguler yang lainnya, hanya akan bisa menjadi korban. Dan karena mereka semua ingin hidup, membuat mereka semua pun memaksa untuk dapat keluar. Dan itu membuat kini pasukan penjaga dan juga pasukan reguler, mereka mulai terlibat di dalam sebuah perselisihan yang membuat kini pasukan-pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo mulai ribut sendiri. Kekacauan internal pun terjadi di tempat ini yang tentunya membuat Zhang Tuo yang melihatnya dia pun kaget. Terduduk lemas ketika dia melihat pasukannya kini ribut sendiri. Yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia pun keringat dingin dan dia pun mengatakan kalau ini semua benar-benar kacau. Dan dia juga mengatakan ini semua berawal dari dirinya yang terlalu serakah. Ucap dari Zhang Tuo yang mulai dia menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Dan itu membuat Zhang Tuo dia juga tahu ini semua bukan karena keserakahannya, tapi ini semua juga karena Xie Lang. Hingga membuat Zhang Tuo dia pun bersumpah kalau dia akan menyingkirkan Xie Lang. Namun di sini Zhang Tuo dia juga tahu kalau dia telah berbuat dosa karena dia tidak mau menyelamatkan Zhang Choi sesuai perintah dari Kaisar, yang membuat Zhang Tuo dia pun bertanya kepada putranya apakah jika mereka mengakui kesalahan mereka sebelumnya apakah Kaisar akan melepaskan mereka. Tanya dari Zhang Tuo, tapi untuk putranya mengatakan sulit bagi Kaisar untuk dapat memaafkan mereka, mengingat dosa yang telah dilakukan oleh Zhang Tuo ini benar-benar sangat amat berbahaya. Apalagi Kaisar, dia adalah orang yang sangat amat tegas dan tentunya akan sangat sulit bagi dirinya memaafkan dirimu. Ujar dari bocah ini yang membuat Zhang Tuo dia pun sadar betul kalau dia saat ini sudah benar-benar kacau. Dan dia juga tahu kalau dia nggak bisa berlama-lama di kerajaan Yue lagi ketika dia telah kehilangan pasukannya. Dan itu membuat Zhang Tuo dia pun berpikir bagaimana caranya untuk dapat bertahan hidup. Dan untuk putranya dia pun mengatakan bagaimana jika mereka pergi menuju kerajaan Chu. Ketika mereka pergi ke kerajaan Chu, mungkin saja mereka akan mendapatkan perlindungan dari Kaisar Chu. Mengingat mereka sebelumnya adalah seorang jenderal besar yang dimiliki oleh kekaisaran Yue. Dan mendengar itu semua membuat Zhang Tuo dia pun membenarkannya dan dia pun bergegas harus segera pergi menuju kerajaan Chu jika dia ingin hidup. Walaupun dia juga tahu ketika dia datang ke kerajaan Chu dengan kondisi datang sebatang kara, itu akan membuat dirinya mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan. Bahkan ketika mereka telah tiba di kerajaan Chu, mereka tidak lagi memiliki pasukannya. Yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia akan downgrade menjadi orang biasa. Padahal sebelumnya dia adalah seorang jenderal besar. Tapi di sini untuk putranya mengatakan untuk tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja selama mereka pergi terlebih dahulu. Dan pada malam harinya kini Zhang Tuo dan juga putranya mereka pun menggunakan pakaian dari pasukan reguler dan mereka mencoba untuk dapat menyelinap kabur secara diam-diam. Mereka mencoba kabur menuju kerajaan Chu. Tapi ketika Zhang Tuo dia turun, dirinya terlihat sangat amat marah dan dia bersumpah kalau dia akan membalaskan Xie Lang. Karena padahal tinggal sedikit lagi bagi dirinya dan juga keluarga Zhang dapat bangkit kembali, pikir dari orang tua itu. Tapi ketika dalam perjalanan menuju tempat kerajaan Chu berada baru aja beberapa langkah, tiba-tiba aja Zhang Tuo dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa di perutnya, hingga membuat kini tubuhnya pun langsung tersungkur menahan rasa sakit yang benar-benar luar biasa. Namun tak lama setelahnya kini Xie Lang dan juga Putri Ningyi muncul tepat di hadapan dari Zhang Tuo. Melihat Xie Lang dan juga Putri Ningyi tepat ada di hadapannya tentunya membuat Zhang Tuo dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin Xie Lang ada di tempat ini beserta dengan Putri Ningyi? Dan ditambah di sini Zhang Tuo dia pun juga tambah terkejut ketika dia melihat putranya tiba-tiba aja berlutut di hadapan dari Putri Ningyi, di mana dia mendengar kalau putranya telah bersumpah setia kepada Kaisar, di mana dia mengatakan kalau dia telah menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Kaisar. Dengan begitu maka dia akan mendapatkan sebuah kontribusi besar. Ucap dari bocah itu yang tentunya mengejutkan bagi Zhang Tuo, dan dia juga tahu ini semua pasti adalah ulah dari putranya. Kau meletakkan sesuatu di makananku, ucap dari Zhang Tuo. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah tengil ini, dimana dia juga meminta maaf kepada bapaknya kalau dia telah melakukan ini semua karena dia nggak punya pilihan lain. Dimana dia mengatakan dia tahu kalau dia harus berbakti kepada orang tua, tapi dia nggak bisa meninggalkan kekaisaran ini, ucap dari bocah tengil itu. Bahkan saat ini dia juga meminta sebuah perlindungan dari Xie Lang, dan dia juga mengatakan kalau saat ini dia telah mendapatkan sebuah informasi kalau adiknya telah tinggal di kediaman dari keluarga Jin. Dan jika itu benar, maka bukankah mereka menjadi saudara? Ucap dari bocah itu, yang hal itu pun dibenarkan juga oleh Xie Lang. Dan untuk Xie Lang dia pun mengatakan ya itu benar dan kau tidak perlu khawatir, ucap dari Xie Lang. Namun melihat bocah itu, putranya yang justru malah berkolusi dengan Xie Lang tentunya mengejutkan bagi Zhang Tuo. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi?
Namun untuk Xilang dia pun gak aneh jika seorang bocah, seorang putra dia mengkhianati bapaknya sendiri. Karena ini bukanlah sebuah pengalaman pertama dari Xilang. Karena sebelumnya Xilang telah melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan hal yang serupa seperti itu. Jadi ya biasa aja pikir dari Xilang. Namun untuk Zhang Tuo ketika dia tersungkur seperti ini, dia pun bertanya kepada putranya kenapa putranya malah mencoba untuk dapat menyingkirkan dirinya. Tapi untuk bocah ini dia pun mengatakan dia melakukan ini semua karena dia setia dengan kerajaan Yue. Tapi untuk Xilang, hele, setia apaan? Katakanlah yang sejujurnya, ujar dari Xilang yang membuat bocah ini dia pun tersenyum dan tertawa dan dia mengatakan baiklah. Dia pun mulai berkata jujur di mana dia mengatakan ketika mereka nanti misalnya pergi ke kerajaan Chu, tentunya itu akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat berada di tempat itu. Ujar dari bocah itu yang membuat Zhang Tuo dia pun berpikir jika dipikir-pikir ya itu betul juga. Karena dia juga tahu ketika mereka nantinya ada di kerajaan Chu, tentunya itu akan membuat mereka kehilangan seluruh gelar bangsawan dan juga pasukannya. Begitu juga dengan semua uang yang mereka miliki. Yang artinya justru itu akan membuat mereka menjadi rakyat biasa ketika mereka ada di kerajaan Chu. Dan sudah terbiasa hidup sebagai seorang bangsawan, tiba-tiba saja diperlakukan menjadi rakyat biasa. Itu adalah sesuatu yang sangat amat menyakitkan. Dan hal itu pun disadari oleh Zhang Tuo. Kenapa putranya malah memilih bersetia, bersekongkol dengan Xilang untuk dapat menyingkirkan dirinya. Namun di sini Zhang Tuo dia juga tahu kalau apa yang telah dilakukan oleh putranya adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan, berkhianat. Yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia pun bertanya apakah putranya tidak takut jika dia nanti disingkirkan oleh Xilang dan juga yang lainnya. Tapi untuk bocah ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena Xilang telah berjanji dan juga Putri Ningyi pun berjanji kalau akan memperkerjakannya. Jadi semuanya akan baik-baik saja, ujar dari si Tengi ini. Dan janji apa yang telah diberikan oleh Xilang dan juga Putri Ningyi kepada putra dari Zhang Tuo hingga membuat dirinya bersedia untuk dapat mengkhianati bapaknya sendiri akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.